Oke, teman-teman Masri TPN. Jadi selamat malam teman-teman. Saya sengaja malam ini kita ngobrol santai. Ayo teman-teman, siapa yang sudah terlambat mengupload jawaban UAS THE? Di kolom komentar YouTube saya sudah banyak sekali yang terlambat. Nah, contohnya ini dari banyak banget nih yang itu dari Kak Triwulaningsih 3636. Jadi sambil menunggu teman-teman yang gabung ya, coba kita jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar dulu. Untuk pertanyaan yang pertama, jadi dari Kak Triwulaningsih 363 5 jam yang lalu. Ini ya. Izin tanya Kak, kalau semisal saya telah unggah lembar BCU tapi form lembar BCU-nya kok tidak ada, itu bagaimana ya Kak? Apakah jawaban saya bisa terverifikasi? Sudah saya jawab ya Kak ya, sewaktu unggah dapat kode enggak? Kan kalau sukses upload dapat kode untuk melakukan cek, tapi kalau sudah beberapa menit nggak bisa dicek. Jadi intinya ketika teman-teman itu udah upload jawaban, kalau berhasil itu kan mendapatkan kode verifikasi. Nanti teman-teman dicatat. Setelah itu teman-teman bisa melakukan login lagi untuk mengecek jawaban itu. Kalau misalnya tidak mendapatkan kode, berarti mungkin upload teman-teman itu tidak berhasil. Nah, teman-teman harus mengulang lagi. Mengulang kapan? Mengulang semester depan, karena ujian THE itu tidak ada susulan, tapi teman-teman coba cari informasi di media sosialnya UT teman-teman, misalnya teman-teman UT Semarang atau mungkin UT Bogor atau mungkin UT Surabaya, dimanapun teman-teman coba cari informasi di sana. Karena sebagai contoh misalnya di UT Bogor itu menyediakan posko pengaduan THE, untuk UT Jakarta juga ada, UT Surabaya itu juga ada. Jadi intinya teman-teman menghubungi deh ke UT-nya masing-masing. Coba teman-teman yang baru absen, ini ada dua orang yang bergabung, teman-teman coba absen dari mana. Untuk pertanyaan yang kedua, lanjut, belum ada yang bergabung nih. Bang, terima kasih penjelasannya yang sangat detail dan cukup cepat. Terima kasih Kak. Ini ya, terima kasih. Terima kasih kembali. Semoga bermanfaat. Pertanyaan yang ketiga, bedanya URP sama tab online di luar negeri gimana ya? Kalau luar negeri sih sebenarnya saya nggak tahu ya, tapi setahu saya ya kalau luar negeri itu semua itu full online. Tabnya juga online, mungkin nanti berbasis itu web ya. Kalau misalnya itu kayaknya sih seperti mengetik menggunakan Microsoft Office seperti itu. Kalau luar negeri saya tidak tahu, yang jelas itu semuanya online, nggak ada TMK, nggak ada tatap muka. Setahu saya itu Kak. Kalau luar negeri saya tidak banyak mempelajari, karena di konten-konten saya ini kan berawal dari pengalaman pribadi saya aja, jadi tidak sampai detail ke seluruh yang teman-teman itu luar negeri atau mungkin di mana. Kemungkinan besar ya mirip THE, cuma berbasisnya adalah komputer. Kemudian pertanyaan 123 nomor 4. Maaf Pak, mau tanya karena Bapak udah punya pengalaman THE. Ini biasanya di BCU isi jawabannya pakai font apa ya? Dan ukurannya berapa? Semisal mau diketik bukan tulisan tangan, karena udah baca panduan tapi nggak ada keterangan betul. Di panduan tuh nggak ada ketentuan. Teman-teman itu saat mengikuti UAS THE itu menggunakan
komputer itu jenis font dan ukuran font itu tidak ditentukan, maka teman-teman gunakan yang normal-normal aja. Misalnya font itu Time Roman atau mungkin Calibri yang ibaratnya simbol-simbol aja, dan ukurannya itu ya cukup 12. Jangan terlalu kecil 10 atau mungkin terlalu gede banget tuh enggak. 12 aja Kak, normal-normal aja tulisannya. Begitu. Kemudian pertanyaan yang ke 1 2 3 4 nomor 5. Terima kasih kakak, sangat membantu. Terima kasih kembali. Ini belum saya balas nih. Terima kasih kembali kak, balas dulu ya. Kemudian dari Kak Norci Lete 5107 satu hari yang lalu. Terima kasih untuk penjelasan. Terima kasih kembali. Saya coba. Terima kasih kembali kak. Semoga sukses. Dari Kak AFX3 kali 5786. Saya sekarang semester 9 tapi saya belum membayar uang kuliah. Ini yang sudah saya balas banyak ya. Saya nggak tahu nih dia tuh universitas mana. Cuma menyebutkan universitas negeri ya. Makanya saya stop untuk menjawab di sini. Iya universitas mana ya? Saya bahas di sini UT. Jadi saya nggak tahu ini universitas mana. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang sangat bermanfaat. Makasih kak, besok aku TAE. Semoga sukses kak ya, semoga berhasil, jangan sampai terlambat teman-teman. Bagi teman-teman yang belum mengikuti UAS TAE, mungkin masih besok atau lusa atau dan seterusnya, ingat jam waktu atau durasi waktu. Kalau misalnya sudah mepet banget atau mungkin 30 menit ya, 30 menit sebelum waktu usai, teman-teman sudah persiapan untuk mengupload ya. Walaupun itu sudah selesai, maksud saya walaupun itu belum selesai, misalnya kurang satu nomor atau mungkin kurang berapa, intinya teman-teman itu belum selesai, jangan memaksa. Lebih baik teman-teman itu apapun yang misalnya 30 menit menjelang selesai, teman-teman langsung upload aja ya, daripada telat teman-teman mendapatkan nilai E. Mending sebelum selesai itu diupload aja, berapapun itu dapatnya, kan nanti bisa dikontribusikan yang nilai tutan ya, tutan itu kan bisa dikontribusikan, bisa nambah-nambah, daripada teman-teman itu mendapatkan nilai E karena tidak melakukan upload jawaban karena terlambat. Nah, itu teman-teman saran Masri Tepen. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Sofia. Hai Sofia, saya dari Padang. Mau bertanya Pak, kemarin kan ujian THE, ujinya udah upload, setelah itu jaringan di kampung saya hilang, jadi saya telat mengerjain Pak. Itu masalahnya ya, masalah. Intinya kalau teman-teman tidak berhasil untuk mengupload jawaban, itu bermasalah. Pasti nanti jawaban teman-teman itu tidak masuk ke sana, tidak masuk ke sistem. Begitu ya. Ada 3 orang yang bergabung, coba deh di absen, di like, jempolnya ditunjukin di kolom komentar. Atau teman-teman mau donasi juga boleh ya. Bentar, saya donasi saya itu sebentar, saya cek dulu. Sebentar teman-teman ya.
Bentar teman-teman, settingan saya salah lagi. Teman-teman yang ingin bertanya di kolom komentar silakan, kolom chat silakan ya, boleh. Bagi yang apa saja, kalau teman-teman yang subscriber saya yang bukan orang UT, tanya apa aja boleh, siapa tahu bisa menjawab, namanya juga ngobrol. Sambil saya ngeset settingan OBS saya nih. Nah, jadi teman-teman yang ingin melakukan Saweria, itu sudah ada barcode-nya Saweria di samping pojok, di pojok sini ya. Itu sudah ada Saweria saya, kalau mau nyawer silakan. Lanjut ke pertanyaan berapa nih? Pertanyaan ke nggak tahu keberapa, lanjut saja dari Kak. Ini yang bukan UAS THE, tapi nggak usah jawab ya, yang berkaitan dengan UAS tidak usah saya jawab. Bentar, cari lagi pertanyaan yang belum saya respon. Nah, ini baru dari Kak Zakia Fandi 4611. Seharusnya UT menggarisbawahi dengan tersendiri aturan-aturan yang vital. Saya sudah capek begadang, pas mau unggah ternyata habis waktunya. Ya begitulah Kak. Tapi sebenarnya informasi yang berkaitan dengan UAS itu kan udah jauh-jauh hari sudah disampaikan. Dimanapun, di webnya UT, di webnya UT daerah, di media sosialnya itu sudah banyak banget. Terlebih di channelnya Mas Ritaipan ini juga sudah membahas sih. Sebenarnya teman-teman teman-teman telat menemukan channel saya ya. Di webnya, bukan webnya, di UT TV itu juga sudah live streaming, kurang lebih 2 minggu yang lalu sudah live streaming, itu langsung dari UT, itu Pak Suryo sudah melakukan live streaming berkaitan dengan pelaksanaan ujian tahun 2023.2 atau semester ganjil. Ini ada 3 orang, siapa ya? Coba di absen deh di kolom chat. Absen. Ayo siapa? Kemudian untuk pertanyaan yang ke selanjutnya dari Kak NPS Channel 676. Aku nangis Kak, aku sudah ngerjain tapi aku nggak baca kalimat bercetak tebal. Lebih kasihan yang punya gangguan kecemasan atau panik, bisa-bisa depresi, udah ngerjain tutorial dan tugas malah terlambat di kelas. Ya begitulah Kak, apalagi teman-teman kalau ini sudah semester 2 atau 3 atau 4 ya kan, sudah ini kan pelaksanaan UAS THE yang ke 5 kalau nggak salah ya, 4 atau 5 tahun 2019.2 kurang lebih sudah 5 semester ya. Ini 5 semester tuh ada skemanya UAS THE. Sebenarnya sudah lama. Kalau teman-teman itu masih mahasiswa baru, memang ini harus belum dipelajari sih untuk aturan-aturan ini. Padahal di media sosialnya ya kuncinya satu teman-teman. Kalau mencari informasi di mana sebenarnya itu teman-teman
salah satu sumber kan memang di media sosialnya UT langsung ya, atau mungkin teman-teman di UT-nya daerah itu juga punya media sosial, itu juga selalu update. Saya contohkan bentar, misalnya UT, saya buka ini nongol. Nah ini kan IG saya nih, misalnya kita ngetik UT Jakarta, UT Jakarta. Nah, ini ada gambarnya Kak Don. Nah UT Jakarta nih, teknis dan mekanisme UAS Take Home Exam THE masa 2023.2 ganjil. Ini sudah dijelaskan di media sosialnya seperti ini. Selamat menempuh ujian akhir semester. Informasi lokasi UTM UT Jakarta. Nah, seperti itu. Kalau misalnya Bogor, UT Bogor. Teman-teman tinggal cari aja di informasi di sini. Di media sosial terutama IG ya. Nih, teman-teman selalu update ya. Nah, ini seperti ini nih, teman-teman. Ada posko, buka ya nih. Ini di UT Bogor itu ada 24 jam posko ujian take home exam. Nah, teman-teman yang mengalami kendala, ini untuk khusus UT Bogor ya. Karena biasanya untuk kendala-kendala yang bersifatnya UAS atau ke THE seperti ini itu memang teman-teman harus cari informasi di masing-masing UT, tidak bisa ke UT manapun. Misalnya saya UT Jakarta ya, saya tidak bisa melapor ke sini, ke UT Bogor nggak bisa, saya harus ke UT Jakarta karena nanti pastikan di data benar-benar itu teman-teman itu masuk mahasiswa mana. Seperti di UT Bogor ini, jika ada kendala ujian take home exam silakan konsultasikan melalui Microsoft Teams. Kapan? Nah, dibuka 20 jam hanya saat jadwal THE berlangsung. Nah, jadwal THE 9 sampai 25 khusus mahasiswa UT Bogor yang mengikuti ujian THE. Jadi khusus untuk UT Bogor ya di sini. Kalau misalnya siapa lagi nih, takutnya cuma UT Bogor doang. Misalnya UT Bandung. UT Bandung. Kita cari UT Bandung, apakah ada? Nah, UT Bandung. Nih, ada juga nih. Nih, ada posko ujian take home exam semester 2022 atau 2023.2 atau genap ya. Oh, berarti semester genap ini, teman-teman. Tadi yang di awal tadi semester ganjil saya. Nih, ada WhatsApp-nya. Nah, jika kalian memerlukan bantuan atau informasi teknis dalam pelaksanaan UAS THE, silakan konsultasi melalui chat WA seperti ini. Ini sudah ada kan? Walaupun ini nanti konsultasi itu sifatnya teknis, misalnya caranya mengupload, caranya mengerjakan mengisi BCU, atau mungkin caranya melakukan scan dan sebagainya, tapi teman-teman dicoba saja bagi teman-teman yang terlambat ya. Siapa tahu mungkin tanyanya jangan langsung Kak saya terlambat ini, coba tanya aja Kak, misalnya yang terlambat atau mungkin telat upload solusinya bagaimana ya, nggak apa-apa, tanya aja. Ini kan UT teman-teman, UT mana nih, UT Bandung. Gitu caranya mencari informasi teman-teman. Jadi harus melek informasi atau mungkin melek media sosial sih kalau misalnya ke UT. Misalnya kita cari UT pusat ya, UT pusat, UT Univ terbuka. Nah, WhatsApp panduannya, pendaftarannya dan sebagainya itu di masing-masing UT itu sudah komplit informasi ini sebenarnya. Kalau misalnya teman tuh terlambat, saya nggak tahu kesalahan tuh dari mana. Kesalahan dari teman-teman, mungkin ini penyebabnya adalah
salah satu teman-teman itu mungkin ketika mengerjakan soal itu diganggu atau mungkin bersamaan dengan kegiatan lainnya, atau mungkin teman-teman itu mendownload soal untuk mengetahui tapi lupa untuk mengerjakan. Ya bisa begitu, tapi teman-teman ini hanya sharing saja teman-teman ya, sharing saja. UAS THE ini kan sudah berlangsung cukup lama, artinya cukup lama itu sudah berlangsung sekitar mungkin 5 semester atau 6 semester, kalau nggak salah tuh 5 semester, paling paling nggak 5 semester. Dan saya itu juga melakukan UAS THE itu dari semester 3 kalau nggak salah, semester 3 atau 4 lupa saya. Intinya pas waktu awal corona ya, corona itu kan 2019, berarti sekitar semester 3, 4, 5, 6, 7, bahkan sampai kemarin itu semester 8 itu UAS THE itu selalu ada. Dan saya itu juga ada skema itu. Dan mengapa saya memberikan pengalaman ini? Karena yaitu tadi, karena saya sudah punya pengalaman ini. Bagaimana sih cara mengerjakan UAS THE biar tidak terlambat? Caranya bagaimana? Di video saya itu sudah saya share. Saya mengacu informasi dari mana? Ya berdasarkan dari pengalaman dan aturan-aturan yang terbaru dari UT. Contohnya adalah perubahan jam. Kalau semester 6, 3, 4, 5, 6 itu pengerjaan soal itu kan masih 12 jam ya, 12 jam. Tapi mulai dari semester kemarin itu berubah menjadi 6 jam. Bedanya apa lagi? Bedanya kalau misalnya teman-teman itu kemarin yang 2 semester yang lalu itu 12 jam, itu dimulai dari jam 00 lebih 01 tengah malam sampai jam 23.59 malamnya. Tapi untuk 6 jam ini teman-teman dikasih waktu kapan mengerjakan soalnya atau mungkin mengerjakan UAS THE-nya kapan. Diberi waktu itu jam 6 pagi sampai 6 pagi berikutnya. Ini sebuah terobosan baru yang menurut saya itu menguntungkan mahasiswa sebenarnya. Mengapa menguntungkan? Karena gini, menguntungkan itu artinya teman-teman itu bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi teman-teman. Misalnya teman-teman itu ibu rumah tangga, pagi itu mungkin masak, kan bisa mengerjakan di sore atau mungkin malam. Kalau teman-teman itu pekerja, itu kan dari pagi sampai sore, mungkin pulangnya maghrib atau mungkin jam 7 jam 8 malam, atau mungkin bahkan jam 10 malam, 10 malam baru sampai rumah. Dan dari pagi sampai siang atau mungkin sampai malam itu tidak bisa mengerjakan UAS. Tapi UT memberikan solusi yang baik, yaitu masih diberikan kesempatan sampai besok pagi. Mungkin teman-teman nyari alasan lagi, alasannya adalah kan kita juga kerja capek dan besok pagi kita kerja lagi. Teman-teman kalau sudah memutuskan untuk kuliah, berarti teman-teman harus memberikan waktu untuk kuliah. Begitu. Kalau saya, pengalaman saya pribadi, kalau misalnya itu saya besok ujian dan sekiranya itu kayaknya waktu besok itu ada kerjaan yang padat dan mungkin bisa capek dan saya juga dapat ujian, maka saya mending izin atau cuti. Nah, itu hak kita. Kita sebagai pekerja juga bisa melakukan cuti. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya keputusan yang sifatnya pribadi teman-teman itu juga pribadi teman-teman yang tahu. UT juga nggak tahu kamu tuh kerjanya di mana, kemudian pekerjaan kamu di rumah ngapain, itu juga tidak tahu. Karena UT sudah memberikan kelonggaran, menurut saya itu sudah solusi yang bagus sekali. Cuma untuk perubahan yang 6 jam itu memang saya mengalami perubahan itu memang terasa banget, asli terasa banget. Yang awalnya dikasih waktu saat mengunduh itu 12 jam terhitung dari saat mengunduh, kemudian berubah menjadi 6 jam setelah mengunduh. Itu saya kemarin juga terasa banget, asli terasa banget. Terasanya gimana? Kita tidak bisa santai, kita tidak bisa mengatur waktu yang baik yang disesuaikan dengan tip dan trik kita. Contohnya begini, kalau misalnya 12 jam itu kita bisa mendownload soal dulu.
kemudian membaca soalnya. Oh, jawabannya nanti tuh ini, jawabannya ini. Kita mencari dulu nih, santai. Mungkin mencarinya di mana? Mungkin sambil bekerja, atau mungkin sambil ngopi di warung, atau mungkin sambil apapun. Itu biasanya teman-teman itu bisa mencari jawaban dulu. Kemudian ketika nanti teman-teman punya waktu free, yang mungkin sudah sampai rumah, itu teman-teman tinggal mengetik yang sudah jawaban-jawaban yang sudah ditandain tadi, atau mungkin teman-teman tinggal menyalin dan sebagainya. Tapi untuk 6 jam ini itu kerasa banget. Kerasanya adalah ketika teman-teman mengunduh soal, itu juga waktu itu sudah berjalan, kita harus mengerjakan, tidak bisa nanti-nanti. Jawaban nomor 1 apa nih, kita jawab, tidak bisa menunda nanti-nanti. Apalagi teman-teman yang disambi atau mungkin berbarengan dengan pekerjaan rumah atau pekerjaan kantor, itu nggak bisa. Maka ini apakah perubahan peraturan yang menurut saya tuh, apakah UT dengan memperlakukan ini untuk menyulitkan mahasiswa? Tentunya tidak, karena UT juga agar teman-teman itu selalu disiplin. Kalau misalnya UAS ya UAS, jangan disambi kemana-mana. Nah, seperti itu untuk perubahan jam ya. Jadi menurut saya itu lebih bagus sih menurut saya. Toh begini, kalau kemarin 12 jam itu juga banyak yang terlambat loh. Banyak sekali yang 12 jam itu terlambat. Terus kesalahannya di mana? 6 jam juga terlambat. Kemudian tadi siang itu saya membaca di grup Facebook kalau nggak salah. Itu yang berkaitan dengan perubahan ini tuh mungkin kurang banyak atau mungkin kurang panjang. Kenapa cuma dikasih 6 jam padahal jawabannya sebanyak gambreng, berlembar-lembar, mungkin bisa 7 lembar, 18, 10 lembar, dan cuma 6 jam. Nah, ini kalau ini jawaban dari saya, kebetulan saya juga alumni UT dan teknologi pendidikan, bahwa ketika guru, dosen, universitas, sekolah itu membuat soal, itu sudah mengukur soal ini bisa dikerjakan berapa jam. Tentunya UT juga sudah melakukan analisis yang panjang, teman-teman. Misalnya ada 4 soal atau mungkin 5 soal, itu bisa dikerjakan selama 4 jam atau 5 jam. Itu mungkin analisis dari UT seperti itu. Maka teman-teman masih dikasih waktu 1 jam. Dengan catatan teman-teman itu sudah memahami materi mata kuliah. Nah, yang paling menjadi pertanyaan adalah ketika teman-teman itu belum paham mata kuliah itu yang sebenarnya menghambat teman-teman dalam mengerjakan soal. Jadi PR-nya apa? PR-nya yaitu teman-teman memahami materi itu. Jadi dikerjakan 6 jam pun juga masih enteng ya. Begitu teman-teman. Contohnya lagi adalah nanti kalau teman-teman itu menemukan UAS itu adalah TAP, tugas akhir program. Nah, di tugas akhir program itu hanya dikasih waktu selama 3 jam dengan soal yang mirip atau mungkin lebih berat dari UAS THE. Cuma 3 jam. Nah, cuma 3 jam. Menulisnya pakai apa? Menulisnya pakai tangan. Soalnya berapa? Soalnya seperti sama UAS THE itu sama, ada 4, ada 5. Dan apakah beranak? Iya, beranak sekali. Saya kemarin tuh sekitar 5 lembar atau 6 lembar waktu TAP ya. Seperti itu kita tidak bisa kemana-mana karena itu di ruangan, dan kita juga mendapatkan tekanan dari pengawas, tekanan dari mungkin suasana di situ. Dikejar-kejar jam, cuma 3 jam. Itu lebih berat nggak? Berat. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman itu tidak terapin di UAS THE ya, sama harusnya teman-teman itu bobot dari tekanan teman-teman itu harusnya seperti itu 6 jam loh ya teman-teman, 6 jam. Aduh, bingung. Tapi ini sudah saya duga sih kemarin, pasti masih ada yang terlambat seperti itu. Permasalahannya apa? Saya nggak tahu, yang tahu teman-teman. Teman-teman berkomentar pun saya hanya terlambat 1 menit karena jaringan,
terlambat 5 menit karena mungkin apapun itu, ya track recordnya semua teman-teman yang melakukan itu tuh tercatat di sistem UT loh. Misalnya kamu tuh login jam berapa, membukanya itu kapan, bahkan ya lokasi teman-teman itu untuk masuk login itu biasanya di sistem itu tercatat. Misalnya teman-teman itu login menggunakan device ini, jamnya ini, teman-teman sudah mengupload atau belum, dan sebagainya, itu tercatat semua sistem. Jadi kalau teman-teman itu alasannya ini dari baru 1 jam atau baru 2 jam sudah kok baru mengupload atau mengunduh atau mungkin apapun, itu biasanya tercatat semua. Jadi kalau teman-teman itu nanti diberi kesempatan untuk pengaduan atau mungkin pengaduan ke Halo UT atau mungkin dimanapun itu pasti nanti masih diseleksi dari UT-nya. Apakah benar-benar ini terlambat atau memang ada pelanggaran. Nah, seperti itu. Teman-teman, ini dari Kak siapa? Selamat malam Arpio Kilma. Selamat malam Bang, selamat bergabung ya. Ak5, cara mengerjakan THE gimana Bang? Nah, pertanyaannya cara mengerjakan THE gimana Bang? Teman-teman, Kakak Agio mengerjakan UAS THE mau pakai apa? Mau pakai komputer atau tulisan tangan? Yang pertama, nah, coba jawab dulu Kak. Kakak mau mengerjakan UAS THE mau pakai laptop atau komputer atau tulis tangan? Pertanyaan dulu baru saya jawab ya. Coba diketik Kak. Kakak mau jawab pakai apa? Ada 2 pilihan kan? Nah, pakai laptop. Kalau pakai laptop, teman-teman login atau mungkin sekarang login bisa. Kalau di situ ada tombol menu BCU umum, itu di-download dulu. Di-download, kemudian di situ kan ketika di-download isinya itu ada surat pernyataan dan data diri. Itu teman-teman isi dulu komplit, pernyataan diisi komplit, ditandatangani. Tanda tangan digital nggak apa-apa, saya juga digital tanda tangannya. Tanda tangan digital gimana maksudnya? Teman-teman tanda tangan di kertas putih, kemudian di foto. Nah, fotonya diimport ke komputer, nanti ditempel. Nah, contohnya begitu. Lembar BCU kan siap, yang isinya data diri, seperti di video saya sebelumnya sudah saya sertakan contohnya, dan surat pernyataan. Nah, ketika sudah mendownload itu kan jadi filenya Microsoft Word kan, ya teman-teman tinggal di bawahnya itu nanti ada BCU umum. BCU umum itu nanti ada yang bergaris ya. Nah, teman-teman yang bergaris itu kalau ngetiknya itu di BCU umum yang teman-teman download itu, teman-teman hapus aja garisnya. Garisnya hapus aja, tapi untuk logonya jangan dihapus. Nah, tinggal teman-teman itu mengetik jawaban. Bukan mengetik jawaban, tapi setelah itu siap, dari halaman 1 mungkin data diri, halaman 2 itu surat pernyataan, dan halaman ketiganya itu BCU tadi, yang kertas kosong itu, kan ada 3 halaman misalnya. Nah, teman-teman barulah teman-teman mendownload soal UAS-nya. Di mana? Di the.ut.ac.id. Teman-teman download, kan ketahuan tuh soalnya itu. Nah, teman-teman baru mengetik di situ jawabannya. Sesuai dengan teman-teman jawabannya apa nih. Nah, ketika selesai, mungkin bisa 7 lembar atau mungkin 8 lembar atau 9 lembar, itu mungkin tergantung teman-teman itu jawabannya berapa lembar. Kalau udah selesai, itu di save terlebih dahulu. Di save dulu, kan bentuknya Microsoft Word. Di save dulu dengan mungkin namamu, garis miring, atau mungkin underscore, nim, underscore, prodi teman-teman, underscore, apalagi. Pokoknya data diri teman-teman di situ, atau mata kuliahnya apa. Jadi ada nama, strip, nomor induk mahasiswa, underscore, mata kuliahnya apa. Intinya data teman-teman itu harus komplit, ada nama, ada NIM, ada prodi, seperti itu ya. Di save ke Microsoft Word. Nah, menguploadnya itu kan harus bentuknya PDF. Maka file yang teman-teman save tadi itu dibuka kembali, kemudian di file save
as to PDF. Nah, kan jadi bentuknya PDF tuh. Itu nanti yang diupload. Jadi selain teman-teman itu mempunyai file yang bentuknya PDF, itu teman-teman file yang Microsoft Word tadi itu masih ada, tidak terbuang, masih tersimpan di laptop. Itu nanti bisa digunakan besok lagi BCU itu, tinggal teman-teman dihapus atau mungkin di copy paste dulu ya, di copy paste dulu. Data-data itu kan masih bisa digunakan besok atau mungkin UAS mata kuliah yang lain. Begitu. Kadang kebanyakan itu mereka langsung file pas PDF, yang Microsoft Word-nya itu tidak disimpan. Ya sebenarnya bisa saja kalau misalnya teman-teman itu file PDF-nya itu di-convert ke Word kan juga bisa. Begitu Kak. Masih gabung Kak Agro Gilma. Jadi di print kertas atau gimana? Langsung di itu di kertas saja, di lembar BCU tadi yang teman-teman download. Langsung di situ ngetiknya. Baru di file save as. Di video saya sudah banyak kok. Dicari Kak. Karena UAS DAE ini kan sudah saya sudah mengalami itu 5 semester malah. 5 kali UAS DAE. Dan banyak cerita-cerita yang sudah pengalaman-pengalaman yang sudah saya dari sekarang tutor cetak KTM Bang. Nggak bisa. Kalau tutor sekarang tutor cetak KTM, maaf, kartu tanda mahasiswa itu bisa dilakukan di masing-masing UT. UT mana? UT teman-teman mana? Ya. UT teman-teman itu mana? Kalau UT Semarang ya teman-teman lapor ke sana. Tidak bisa dicetak di melalui aplikasi, itu tidak ada. Teman-teman harus melapor ke sana, membawa identitas diri, membawa KTP dan sebagainya. Begitu ya cetak KTM ya, kartu tanda mahasiswa ya. Harus ke masing-masing UT-mu mana. Nggak bisa dibikin tutor, nggak bisa. Karena harus datang. Itu membayar kalau salah tuh 50 atau mungkin gratis, saya lupa waktu itu karena saya udah lama juga. Begitu ya Kak Agro Gilma, begitu. Kalau KTM langsung ke UT. UT mana Kak Agro Gilma? UT mana nih? Ya ampun, UT Jakarta ke Pondok. Saya juga UT Jakarta loh. Tinggal kakak ke Hutan Kayu, iya Hutan Kayu ya. Di Hutan Kayu datang ke situ, bikin KTP, bikin KTM, datang jadi Kak. Saya juga UT Jakarta, tapi saya tinggal di Bekasi. Tapi saya udah tinggal sudah. Tapi memang ngantri Kak. Di UT Jakarta tuh ngantri. Tapi ada beberapa loket, ada 4 atau 5 loket tuh kalau nggak salah. Tinggal ke Hutan Kayu Kak. Apakah bisa online? Saya malah kurang tahu kalau bisa online atau enggak. Tapi kayaknya harus datang sih. Waktu itu saya datang. Oke, lanjut. Apa nih? Pertanyaan apa nih? Kalau live streaming begini saya kalau nggak ada tanya tuh nggak bisa memberikan apa-apa kecuali memberikan jawaban di kolom komentar. UT Jakarta. Teman-teman yang gabung di
di kolom chat dilampirkan saja ya. Saya tak mau bikin kopi dulu. Oke, kita bikin kopi dulu bentar.